Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KMA TV dimanapun kalian berada. Jadi hari ini kita bakal sama-sama mengunjungi pameran Musawadat Ulama Nusantara, karya-karya naskah-naskah ulama Nusantara. Jadi bagaimana pamerannya dan apa saja yang ada di dalam nanti sama-sama bakal kita ketahui. Jadi mungkin sebelum itu kita bakal daftar dulu. Setelah daftar mungkin kita bakal menghadiri seminar. Setelah seminar baru kita keliling-keliling melihat pameran dan apa-apa saja karya yang ada di sana. Oke, ayo guys. Kapan kira-kira ada huruf jari itu? Sangat mudah kita jawab. Sejak awal Islam itu muncul. Jadi sudah dialkulturasikan bahasanya Ustaz ya, kira-kira. Memang begitulah peradaban. Ketika suatu pendatang baru masuk ke suatu daerah dan dia kuat, pasti mempengaruhi umat tersebut. Itu disebutkan oleh Ibnu Khaldun dalam mukadimahnya. Kalau kita sedang terjajah, rambut penjajah pun akan kita ikut coraknya. Begitu kira-kira. Makanya gimana? Cinta ya berarti, yang mati. Itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jadi selamat datang kami ucapkan ke pameran Musawadat Ulama di Nusantara ya. Jadi kita sekarang ada di bagian musawadat ya. Ini salah satu ilmuwan terbesar abad 21 bagi mahasiswa, karena sejauh penelusuran kami sejak tahun 2018 secara intens kita hanya menemukan naskah cetak ya, cetak lama. Namun ternyata di awal Agustus kita berkesempatan untuk mengakuisisi ya, memiliki naskah musawadat yang mana itu adalah tulisan tangan para ulama kita yang kemudian nanti menjadi panduan untuk mencetak kitab. Nah, di depan kita ini ada salah satu cetakan ulama Aceh yang menjadi koleksi paling lama yang kami miliki, yang tertua, yaitu kitab Turjuman Al-Mustafid yang dimiliki oleh Syekh Abdul Rauf Asingkili. Ya. Ini merupakan tafsir berbahasa Melayu pertama. Ya, mungkin kalau kita di kepulauan, khususnya di Aceh, ya, kita akan menemukan manuskrip, ya. Tapi kalau di dunia Arab, kita menemukan naskah cetaknya. Kalau yang tadi tertua itu ada di Istanbul, 1884. Kita di Mesir ini ada Turjuman Mustafid cetakan Bulak atau Al-Amiriyah 1885. Nah sayangnya ketika kita mencari, yang ditemukan itu hanya juz 1 saja. Juz 2-nya entah di mana. Tapi yang jelas kalau kita baca di dalam, ini kita akan menemukan banyak coretan-coretan, yang mana coretan ini mengindikasikan bahwa naskah ini adalah naskah yang digunakan oleh Halabi untuk mencatat naskah Turjuman Mustafid versi dia, versi Halabi. Makanya ada batasan awal sofhah, akhir sofhah. Itu kalau kita muqabalah dibandingkan itu sama persis dengan yang di sini. Ya, itu mengapa kami berteori bahwasanya ini adalah yang naskah yang digunakan Halabi untuk mencetak kitabnya. Berarti kalau jalurnya ya dari Bulak lalu Halabi seperti itu. Kalau kita lihat di Halabi itu nanti pentasinya orang-orang Mekah malah, seperti Syekh Dawud Fatoni, Syekh Ahmad, dan ada satu lagi yang dari Kedah atau mana saya agak seperti itu. Kemudian kita juga akan ke bagian musawadat. Di situ ada ulama Aceh dalam bahasa Aceh dan juga bahasa Melayu. Teman-teman semua, jadi kita ada di bagian musawadat ya. Jadi musawadat di sini sebenarnya kita ngambil bahasa mudanya aja. Karena ada musawadat, ada mubayadah. Nah, sedangkan ini kita tidak tahu pasti apakah ini masih dalam kategori musawadat atau mubayadah. Karena beberapa ini kita lihat ada yang
beserta surat di mana itu final yang dikirimkan ke Mustafa Halabi, atau yang masih ada tasihan gitu. Nah, makanya kita ambil yang paling awal, yaitu musawadat, sehingga semuanya kita sebut musawadat. Nah, di penemuan kali ini ada 20 musawadat, yang dimana itu ada 5 bahasa yang terwakili, yaitu bahasa Arab, kemudian bahasa Aceh, Melayu, Sunda, dan Jawa. Nah, kita sekarang ada karya dalam bahasa bahasa Melayu, tapi berasal dari Aceh. Nah, yang dari Aceh ini ada 2, yaitu bahasa Melayu dan bahasa Aceh. Yang untuk pengarang atau penulis dari Aceh ini kita ada yang Durus Al-Fiqhiyah, ya. Ini yang paling tua, yaitu 1933. Durus Fiqhiyah ini dibuat oleh tim Lajna dari Masjid Kota Raja, Masjid Raya Kutaraja, ya. Jadi mereka punya halakoh, punya silabus sendiri, dan silabusnya dibuat dengan menggunakan bahasa Melayu, seperti itu. Kemudian juga ada beberapa, ya, salah satu yang menurut kami spesial adalah yang dari kampung Pantun Labu. Iya, yang itu adalah Qasidah Al-Munfarijah. Ya, ini beliau pencetak. Saya dengar dari koresponden yang di Aceh, ini dulu mutadawil, ya. Kalau dari naskahnya kita baca, penulisnya itu adalah Tengku, siapa ya, saya Haji Nain. Iya, Haji Nain, ya, Tengku Haji Nain. Ini penulisnya, tapi penyalinnya, ya, bukan beliau, tapi penyalinnya adalah Sidi Mas'ud. Di sini ada Muhammad Mas'ud Nuruddin. Nah, Muhammad Mas'ud Nuruddin, ya. Jadi antara pengarang dengan penyalin berbeda. Nah, karena Haji Nain sepertinya tidak ditemukan naskah fisiknya, sehingga oleh Tengku tadi Mas'ud dan Nuruddin Mas'ud tadi berkhidmat untuk mencatat dan mengajukan ke Maktabah Asya Al-Kubra, ya, untuk dicetak di Halabi, seperti itu. Nah, cuma sayangnya pencarian kita ternyata belum menemukan versi cetaknya, dan itu dikonfirmasi juga oleh koresponden kita bahwasanya belum ada versi cetaknya juga di Aceh. Nah, mungkin ini bisa jadi salah satu sumber naskah yang bisa dikaji nanti teman-teman KMA atau teman-teman filolog lain yang kompeten di bidangnya. Kemudian di sini juga ada yang tarjamah Khalidah Al-Bahiyah, ya, akidah punya Syekh Imam Dardir, ya, seperti yang kita bicarakan kemarin, ya Bang, bahwasanya ini menjadi Sudah dari dulu ada keterikatan Azhar dengan ulama Aceh. Betul. Terutama di era 1936 gitu ya. Terbukti dari Salah Nazam ini sendiri. betul. Dan ini ulama dari Pantun Labu, Aceh Utara sekarang. Berarti total semua untuk ulama Aceh ada sekitar 8. Ada 8 karya. Berkisar dari tahun 1933 sampai 937. Ya. Patron itu. Dan yang menjadi uniknya lagi, Ustaz Miftah untuk sebutkan masih belum naik cetak. Belum naik cetak. Belum naik cetak. Bagus. Ini PR ya untuk kawan-kawan dari Aceh. Kita semuanya, ya, supaya jangan sampai ini bahasa pudar, ya, karena kan ini sumber bahasa klasik kita, ya, sastra kita. Nah, teman-teman, kita setelah tadi di bagian makhtut, ya, di bagian manuskrip, kita sekarang ada di bagian matbu yang ditemukan di Halabi. Di sini ada naskah cetak Aceh, ada banyak sekali karyanya. Salah satunya adalah yang terkenal kitab fikih Siratal Mustaqim. Kalau kita dulu ada kenal kitab Mir'atut Tulab, ya Bang, ya. Mir'atut Tulab itu fokus di ahkam syariah, ahkam siyasa, ya, atau politik Islam, ya. Kalau ini lebih kepada fikih yang sebenarnya, karya Syekh Nuruddin Ali Ar-Ramiri, ya. Ini cetakan yang pertama tahun 1937.
Ya, jadi kalau dibandingkan dengan musyawarah tadi kita bisa tahu bahwasannya fatrohnya itu antara 33 dengan 37 ya. Dan ternyata setelah kesini kita ada fatroh yang selanjutnya yaitu asyru musyarakah atau kongsi ya, kerjasama. Ada salah satu musohi yang terkenal yang tercatat ya, mungkin ada nama musohi lain, cuma ini yang tercatat dia sekolah di sini mendapatkan beasiswa dari pemerintah, namanya Tengku Ismail Yakub Aceh ya. Ini sudah tahun 1951 karena beliau di tahun itu ada di Mesir. Ini yang Fawaid Asliyah Filugho Asia ya, ini terdiri dari 18 risalah ya, nazom dan nasr. Ini bagus sekali dalam hal ilmu sosial dan keagamaan. Kemudian ada juga yang kamus Nuzhatul Ikhwan, ini 4 bahasa, ada bahasa Arab, bahasa Aceh, bahasa Melayu, dan bahasa Turki. Dan juga ada orang Aceh yang kita masih bertanya-tanya dalam arti biografi lebih lanjut. Ini alumni daripada sekolah Al-Irsyad Surabaya, tapi beliau banyak menulis seperti ini Mu'allim Al-Khitobah, namanya Ibnu Husain ya. Kemudian ada juga ini Miftahus Sabil ya, ini belajar bahasa Arab ya. Sepertinya beliau fokus di bahasa Arab, nahwu sorob, kemudian akhlak seperti itu. Kemudian ada juga kitab Syekh Ismail Aceh, ini salah satu kitab yang saya kagumi secara pribadi, karena kalau semisal kita nih lagi zaman susah atau negara dikepung, kita sembunyi di satu tempat, ini kitab paling paling prioritas di bawah. Maksudnya itu sudah masuk semua seperti akidah, kemudian fikih, kemudian tasawuf ya, dan juga ada ilmu obat-obatan, mendidikan rumah, memilih kayu pasak yang bagus ya, ada semua, dan perbintangan, falak secara spesifik juga ada. Jadi sangat handy lah, mudah dibawa kemana-mana seperti itu, karena kita tahu ketika di zaman perang kita pasti prioritas lah mana-mana yang harus dibawa. Nah, kitab ini salah satu pilihan. Judulnya Tajul Muluk Al-Murassak. Nama lainnya kita istilahnya? Nah, ini. Kalau ini bukan namanya, tapi Bi Anwa'id Durar wal Jawahir Al-Manzumat. Ya. Ini yang mengumpulkan sebenarnya. Berarti kan tentu ini karangan orang Aceh zaman dulu. Di bawah ini bahkan ada karya Syekh Nuruddin Araniri. Betul, Khalqis Samawati wal Ardi. Awal penciptaan langit dan bumi. Itu beliau juga yang mutadawal juga di Aceh. Ini juga ada juga. Ya. Hidayatul Mukhtar. Hadis 40 terjemah Tuan Hasan Besut Al-Fatani. Ini kalau ini sama cetakan 1938. Ini buku yang sangat dicari di Aceh Miftah, terutama orang yang suka ilmu perbintangan, kapan menikah, bagaimana mendirikan rumah. Jadi ini buku yang sangat dicari, mahal. Kalau di Jawa mungkin sebutannya primbon semacam itu. Seperti itu. Insyaallah Miftah, terima kasih atas pencerahan yang untuk kesekian kalinya. Sudah cerah nampaknya ya. Tapi harus cerah kembali, insyaallah kami akan lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Minurik sih di Barakallahu ta'ala fikum. Terima kasih banyak Ustaz Miftah untuk sekian kalinya. Barakallahu fikum.